Beyond Time, bab 1027-1028. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tanpa pemahaman mendalam tentang sifat manusia dan sifat ilahi, mustahil untuk mengartikulasikan pemikiran yang begitu jernih, imajinatif, dan menakjubkan. Oleh karena itu, begitu Erniu berbicara, pikiran Su Qing terputus. Pada saat itu, dia, yang telah mendapatkan kembali sifat kemanusiaannya, tidak lagi sepenuhnya rasional seperti sebelumnya. Karena itu, pikirannya terguncang oleh kata-kata Erniu yang menakjubkan. Lagi pula, orang normal tidak akan berpikir seperti ini. Bagaimanapun cara seseorang mendengarkan kata-kata permaisuri, semuanya dipenuhi dengan kekhawatiran. Beliau mengingatkan mereka untuk tidak melakukan hal-hal berbahaya di dunia yang kacau ini. Yang terpenting, beliau meminta mereka untuk berlatih kultivasi dengan damai. Namun, ketika kata-kata ini sampai ke telinga Erniu, jelaslah bahwa itu bukanlah kenyataan. Su Qing mau tak mau harus mengingatkannya. Kakak senior, pelankan suaramu, permaisuri mungkin belum pergi. Erniu terkejut. Secara naluriah ia melihat sekeliling dan berbicara dengan lantang. Haha, aku cuma bercanda. Jiwa Feng Lintao itu mengandung warisan, kan? Aku akan periksa sekarang dan lihat warisan seperti apa itu. Sambil berbicara, Erniu buru-buru mengeluarkan jiwa Feng Lintao dan menatapnya dengan tajam. Feng Lintao gemetar. Setelah bertukar pandangan dengan Erniu, getaran di hatinya semakin kuat, terutama bagi seseorang yang paranoid seperti dirinya. Orang yang curiga cenderung memiliki imajinasi yang sangat kaya. Pada saat itu, dalam imajinasinya, sudah ada banyak sekali adegan dirinya diinterogasi tentang warisannya dengan berbagai cara yang kejam. Entah itu pencarian jati diri, pemurnian jiwa, atau dilempar ke dalam tubuh binatang buas untuk disiksa. Pikiran-pikiran ini berubah menjadi gelombang besar yang terus-menerus mengguncang lautan jiwanya. Akibatnya, setelah Erniu menatapnya tajam, sebelum dia sempat berbicara, Feng Lintao dengan cepat mengambil inisiatif untuk berbicara. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, rekan Taois Erniu. Aku tak punya apapun untuk membalas budimu, jadi aku rela memberikan warisan ini. Warisanku berasal dari pencipta tanah suci Liaoxuan, Kaisar Agung Liaoxuan pada masa itu. Warisan ini tampak ilusi tetapi tidak sepenuhnya demikian. Itu adalah sebuah tanda. Begitu seseorang berhasil memahaminya, itu dapat berubah menjadi tanda otoritas Dao. Feng Lintao langsung menjelaskan. Dia tidak berani memikirkan hal lain. Dia ingat bahwa sejak datang ke Wanggu, setiap kali bertemu Erniu dan Su Qing, dia selalu sial dan hampir mati. Oleh karena itu, pada saat ini, satu-satunya yang dipikirkannya adalah menyelamatkan nyawanya. Kejujuran dan kerjasama Feng Lintao membuat Erniu tersentak dan kecurigaan muncul di hatinya. Karena itu, dia terus memasang ekspresi buas. Dia menyipitkan matanya dan kembali mempererat cengkeramannya pada jiwa Feng Lintao. Tubuh jiwa Feng Lintao merasakan sakit yang tajam dan dia menjadi semakin cemas. Dia buru-buru melanjutkan bicaranya. Saudaraku Tao, jangan khawatir. Saya belum selesai. Pembukaan warisan ini membutuhkan 3 syarat khusus. Syarat pertama adalah pemeliharaan jangka panjang yang membutuhkan banyak darah dan jiwa. Aku telah menyelesaikannya selama bertahun-tahun. Kalian berdua tidak perlu mempersiapkannya lagi. Aku telah membantu kalian menyelesaikannya. Syarat kedua adalah ritual ini harus dilakukan dalam keadaan sangat dingin. Tidak boleh ada sedikit pun panas di dalam tubuh. Saya juga sudah menyiapkan ini untuk kalian berdua. Di luar area ini adalah bagian utara Wanggu. Tempat itu dipenuhi dataran es. Jika kita menemukan gua es dan masuk ke bawah tanah, syarat kedua akan terpenuhi. Syarat ketiga adalah cairan suci Liaoxuan. Ini juga alasan mengapa saya pergi ke Kabupaten Liaoxuan sebelumnya. Oleh karena itu, saya juga telah membantu kalian berdua memenuhi syarat ini. Saya masih harus berterima kasih atas bantuan kalian saat itu. Feng Lintao memandang Erniu dengan menjilat. Harus diakui bahwa Feng Lintao pandai berbicara. Dia terus mengatakan bahwa dia telah membantu mereka memenuhi persyaratan, membuat Erniu merasa sangat nyaman. Terlebih lagi,
dia bisa merasakan bahwa Feng Lintao mengatakan yang sebenarnya. Oleh karena itu, dia batuk. Feng kecil, jangan khawatir. Aku bukan tipe orang yang suka bersikap kejam. Kamu telah memberikan kontribusi besar kali ini. Aku akan meninggalkan beberapa keuntungan untukmu. Setelah mengatakan itu, Erniu sedikit melonggarkan tangan kanannya, sehingga jiwa Feng Lintao merasakan sedikit rasa sakit. Dia bahkan dengan lembut menepuk jiwa Feng Lintao. Kata-kata dan tindakannya membuat jiwa Feng Lintao bergetar. Dia buru-buru memasang ekspresi sangat tersentuh. Pada saat yang sama, Su Qing juga berjalan menuju Yue Dong yang tidak sadarkan diri. Su Qing sendiri pernah mengalami jurus abadi yang disebutkan oleh permaisuri sebelum beliau pergi. Meskipun tidak efektif melawannya, jurus abadi ini benar-benar aneh. Tidak hanya mampu membentuk boneka emosi yang dapat dikendalikan secara tak terlihat, tetapi juga dapat mengubah 7 emosi dan 6 keinginan menjadi kutukan. Tingkat mematikannya jelas tidak kecil. Seni abadi ini tentu saja luar biasa. Oleh karena itu, Su Qing berdiri di depan Yue Dong saat itu. Matanya bersinar dengan cahaya pelangi saat pancaran pagi menyebar, mencoba meniru seni ini. Namun, keanehan seni abadi itu muncul pada saat ini. Simulasi cahaya pagi gagal. Kilatan gelap muncul di mata Su Qing. Dia mengangkat tangan kanannya dan menyentuh dahi Yue Dong. Lama kemudian, Su Qing mengerutkan kening. Dia tidak merasakan petunjuk apapun yang berkaitan dengan seni abadi ini di tubuh Yue Dong. Seolah-olah seni abadi ini tidak ada dan tidak dapat ditemukan. Adapun introspeksi diri, ini adalah jalan terakhir. Su Qing merasa bahwa jika pencarian jiwa juga gagal, seni abadi ini akan hancur bersama dengan jiwa Yue Dong. Su Qing terdiam. Dia teringat topeng yang didapatnya dari aula seni abadi yang dibawa oleh guru tua ketujuh bersamanya dan kakak sulungnya. Dia menyeka wajah Yue Dong dengan tangannya. Semuanya normal, tidak ada topeng. Mungkinkah seni abadi delusi 6 pencuri itu bahkan lebih istimewa? Saat Su Qing sedang berpikir, tubuh Yue Dong bergetar dan matanya tiba-tiba terbuka. Dia tersadar dari ketidaksadarannya dan menatap Su Qing dengan tajam, matanya dipenuhi rasa dendam. Kau sedang mencari karya seni abadi milikku. Kamu tidak akan menemukannya, dan aku juga tidak bisa memberikannya padamu. Yue Dong tertawa dingin, kebenciannya mendalam. Kau akan memberikannya padaku. Su Qing melirik Yue Dong dan berbicara dengan tenang. Bayangan kecil. Pada saat berikutnya, bayangan di bawah kaki Su Qing tiba-tiba berubah bentuk dan gelombang emosi yang menggembirakan muncul. Seolah-olah bayangan itu telah menunggu hari ini terlalu lama dan akhirnya tiba saatnya untuk menunjukkan nilainya. Oleh karena itu, Little Shadow bekerja ekstra keras dan menyebar di tanah. Saat ekspresi Yue Dong berubah drastis, bayangannya pun ikut tertutupi. Saat suara kunyahan bergema, napas Yue Dong menjadi terburu-buru dan dia ingin melawan. Namun, begitu Su Qing menekan, Yue Dong seperti balon yang kempes dan langsung kehilangan semangat. Setelah kehilangan semua kekuatan untuk melawan dan Little Shadow melahap bayangannya, dia merasakan kekuatan jahat dan dingin yang luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya, menyerang kesadarannya dan mengambil alih kendali. Bayangan kecil telah merasukinya. Dalam sekejap mata, napas Yue Dong yang terburu-buru menjadi tenang. Ekspresinya tampak fanatik saat ia berlutut di depan Su Qing dan berbicara dengan lantang. Salam, Guru. Rasa kesal di matanya dengan cepat digantikan oleh kengerian. Saat melihat pemandangan itu, mata Feng Lintao membelalak dan jantungnya berdebar kencang. Pada saat yang sama, ia merasa sangat beruntung. Baginya, apa yang terjadi di hadapannya bahkan lebih menakutkan daripada Yue Dong yang mengendalikan orang lain. Bicaralah tentang seni abadi dan tujuannya. Su Qing berbicara dengan tenang. Ekspresi Yue Dong menjadi semakin fanatik dan dia tampak sangat bersemangat. Namun, rasa takut di matanya semakin intens saat kata-katanya keluar tanpa terkendali. Guru, seni keabadiannya bukan berada di jiwa atau tubuhnya, melainkan di dalam ingatannya. Aku tidak bisa memindahkannya. Terlebih lagi, ingatan ini telah disegel oleh gurunya. Jika aku menyentuhnya sedikit saja, ingatan itu akan lenyap seperti asap. Namun, saya dapat mengendalikan penggunaannya. Tujuan wanita ini adalah menggunakan otoritas yang terbentuk dari warisan Feng Lintao untuk menanamkan seni abadi ini. Ini seperti seekor merpati yang menempati sarang burung gagak, menggabungkan seni abadi dengannya dan membentuk otoritas baru.
Setelah berhasil, hal itu dapat memungkinkan delusi 6 pencuri untuk menembus batasan seni keabadian dan membuka kemungkinan tak terbatas. Begitu dia mengatakan itu, Su Qing menatap Erniu. Erniu terkekeh dan mencubit jiwa Feng Lintao di tangannya. Feng kecil, warisan Liao Xuanmu cukup menarik. Mengapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Jiwa Feng Lintao bergetar dan ia buru-buru berbicara. Saudara Taois Erniu, awalnya saya memang akan mengatakan itu. Otoritas yang terbentuk dari warisan saya adalah sebuah jejak. Sederhananya, ini adalah cangkang otoritas kosong yang dapat menanamkan kemampuan apapun dan mengubahnya menjadi otoritas sejati. Namun, Feng Lintao memasang ekspresi ragu-ragu. Saudara Taois Erniu, Saudara Taois Su Qing, apa yang dikatakan si Jalang Yue Dong tentang menanamkan seni abadi miliknya ke dalam warisanku dan membentuk otoritas memang bisa berhasil, tetapi hanya bisa membentuk satu. Setelah menyatu, itu akan menjadi tanda dao kalian sendiri dan kekuatan kalian akan meningkat pesat. Namun, itu tidak bisa dipisahkan. Feng Lintao dengan saksama memperhatikan Su Qing dan Erniu. Dia memang tidak berani berpikir gegabah, tetapi bukan berarti dia benar-benar berkompromi. Pada saat ini, dia memanfaatkan kesempatan untuk menabur benih konflik. Kekuasaan adalah sesuatu yang didambakan setiap kultivator, apalagi kekuasaan yang mencakup seni abadi. Namun, hanya satu yang dapat dibentuk, jadi milik siapa itu? Feng Lintao menundukkan kepalanya. Rencana Feng Lintao mungkin berpengaruh pada orang lain, tetapi terhadap Su Qing dan Erniu, itu tidak berarti apa-apa. Sesaat kemudian, ratapan keluar dari mulut Feng Lintao. Rencananya telah gagal. Su Qing sama sekali tidak peduli. Dia membawa Yue Dong, yang dikendalikan oleh Little Shadow, dan langsung menuju ke utara. Erniu mencubit jiwa Feng Lintao dengan keras dan berbicara dengan senyum palsu. Feng kecil, hakmu untuk menikmati beberapa keuntungan telah hilang. Saat dia berbicara, Erniu terbang dan menyusul Su Qing dalam beberapa langkah, lalu bersama-sama menuju ke utara. Waktu berlalu, setengah bulan kemudian, ketika Su Qing dan Erniu meninggalkan Wanggu Timur dan melangkah ke dataran es tak berujung di Wanggu Utara, permaisuri sedang duduk bersila dan bermeditasi di area terlarang kota kekaisaran, yang sangat jauh dari mereka. Untaian cahaya putih melayang keluar dari tubuh permaisuri dan terus berkumpul di depannya, membentuk siluet sosok manusia. Garis besar ini secara bertahap menjadi lebih jelas dan akhirnya berubah menjadi sosok manusia. Dia adalah murid Kaisar Agung itu, Lu Lingzi. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Terlepas dari aura, karma, atau takdir, mereka persis sama dengan Lu Lingzi yang asli. Kesepakatan Lu Lingzi dengan permaisuri tidak hanya memikat keluarga Lan keluar, tetapi juga menyertakan namanya sendiri. Dia telah memberikan semua yang dimilikinya dan meninggalkan segalanya untuk sepenuhnya memutuskan hubungannya dengan tanah suci. Dengan cara ini, dia bisa bersembunyi dengan aman di tempat yang tidak dapat ditemukan orang luar dan memulai ritual untuk menjadi dewa. Adapun permaisuri, dia telah mengambil alih segalanya dan menggantinya. Sesaat kemudian, Lu Lingzi membuka matanya dan mendongak. Tatapannya menembus area terlarang dan formasi barisan saat dia melihat ke arah utara. Setelah merasakan aura Su Qing dan Erniu, dia menatap tanah suci bulu iblis. Semua variabel telah dihilangkan. Bulu iblis akan berubah. Meskipun Wanggu juga terbagi menjadi timur, barat, utara, dan selatan selama era penguasa kuno alam mistik, batas-batas geografisnya tidak didefinisikan dengan jelas. Alam mistik juga sengaja mengaburkan batas-batas ini. Semuanya berubah hanya ketika mistik abis meninggalkan Wanggu dan wajah yang terfragmentasi itu turun. Malapetaka menyelimuti Wanggu. Berbagai ras terus mengalami kematian dan peperangan. Beberapa ras lenyap selamanya, dan beberapa ras memberontak dan akhirnya berevolusi menjadi 5 ras besar. Di antara mereka, ras langit mistik bulan api berada di timur, keluarga kerajaan takdir utara di utara, ras tanah merah Empyrean di barat, ras mayat asal dunia bawah di selatan, dan ras nomor 1 di tengah. Kelima ras besar ini berada di puncak Wanggu saat ini. Selain itu, karena kaisar manusia perpisahan musim panas menjadi dewa, naik ke tingkat ilahi sekaligus dan memimpin kebangkitan umat manusia, membentuk aliansi dengan bulan api, 5 ras besar menjadi 6. Hal ini membuat kekuatan Wanggu Timur melampaui kekuatan barat, selatan, dan utara dan langsung menyusul ras nomor 1.
kita bisa melihat betapa kuatnya mereka melalui situasi perang saat ini. Tidak ada tanah suci yang muncul di wilayah tengah. Di sebelah timur, medan pertempuran dikendalikan di luar formasi barisan. Adapun di utara, selatan, dan barat, kobaran api perang menyelimuti udara, dan tak terhitung banyaknya orang yang tewas atau terluka di kedua belah pihak. Hal ini terutama berlaku untuk wilayah utara. Dalam setengah tahun ini, mereka sering bertempur dengan 4 tanah suci tingkat hitam yang telah turun ke sana. Sekuat apapun keluarga kerajaan takdir utara, mereka secara bertahap mulai merasakan tekanan. Sejauh mata memandang, seluruh dataran es utara tidak lagi seputih sebelumnya. Banyak daerah sudah berwarna merah karena darah. Suking dan Erniu memasuki Wanggu Utara pada saat seperti itu. Merasakan angin dingin di utara, memandang gletser yang tak berujung, dan mencium bau darah kematian di dunia, bahkan Erniu pun menjadi lebih tenang. Desir angin dingin itu lebih mirip rintihan, menyampaikan pikiran tentang kehidupan yang sedang layu. Dataran es di bawah kaki mereka bercampur dengan darah. Mereka bahkan bisa melihat banyak mayat yang membeku menjadi patung-patung es. Mayat-mayat ini mempertahankan posisi mereka sebelum meninggal. Dibandingkan dengan wilayah timur, tempat ini terlalu tragis. Suking menatap ke kejauhan dan bergumam. Jadi, sebaiknya jangan terlalu mendalami hal itu. Bagaimana kalau kita memilih tempat ini saja? Lagi pula, lingkungan yang kita butuhkan ada di bawah dataran es. Tatapan Erniu tertuju pada sesosok mayat yang tidak jauh dari situ, dan dia menghela napas. Suking mengangguk. Ia mengalihkan pandangannya dari langit yang jauh dan menatap es di bawah kakinya. Ia mengangkat kaki kanannya dan hendak melangkah, ingin menghancurkan tanah. Namun, pada saat itu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Desir angin mengirimkan suara-suara yang bukan berasal dari angin, membentuk sebuah gambaran dalam benak Suking. Seseorang sedang dikejar di kejauhan. Orang yang dikejar itu adalah seorang kultivator paruh baya. Kulitnya agak kebiruan, jelas bukan manusia. Kultivasinya berada di tingkat pertama nihilitas. Ia mengenakan pakaian mewah dan mahkota berwarna ungu keemasan. Sekilas pandang saja sudah bisa menunjukkan bahwa ia memiliki status yang luar biasa. Jubahnya dihiasi dengan pola kepingan salju berwarna gelap. Saat ia bergerak maju, kepingan salju ini membentuk ilusi yang mengelilingi tubuhnya, menarik udara dingin dari segala arah untuk membentuk badai yang meningkatkan kecepatannya. Adapun kedua pengejar itu, tingkat kultivasi mereka juga berada di tingkat pertama nihilitas. Mereka mengenakan jubah perak dan memiliki sisik di dahi, ekor di punggung, dan tanduk di kepala. Tubuh mereka memancarkan aura langit berbintang. Aura ini mengungkapkan identitas kedua makhluk non-manusia ini. Mereka bukanlah kultivator dari Wanggu, melainkan dari luar angkasa, dari tanah suci. Pada saat itu, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka mengejar, bahkan melakukan serangkaian segel tangan. Satu mantra demi satu bersinar terang, langsung menuju ke kultivator paruh baya itu. Meskipun dikejar dan dipukul, dan darah mengalir dari sudut mulutnya, ekspresi kultivator paruh baya itu tetap normal. Dia sama sekali tidak panik dan sangat tenang. Dengan mengandalkan kecepatannya, dia terus berusaha menjauhkan diri. Meskipun efeknya sangat kecil dan kedua pihak semakin mendekat, serta semakin banyak mantra yang dilancarkan, menyebabkan dia dihujani serangan berkali-kali dan muntah darah dalam jumlah besar, ekspresinya tetap tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun. Seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan luka-lukanya. Dia sepertinya tidak keberatan jika sampai tertangkap dan akhirnya mati. Suking merasakan pemandangan aneh ini dengan indera penglihatannya. Tidak lama kemudian, Erniu juga merasakannya. Pakaian orang ini berasal dari keluarga kerajaan takdir utara. Menarik, apakah dia tahu kita ada di sini? Atau apakah orang ini punya cara lain? Kalau tidak, mengapa dia begitu tenang? Erniu merasa penasaran. Tatapan Suking tertuju pada ketiga orang itu. Ketiga orang ini dengan cepat tiba di Cakrawala. Namun, dengan tingkat kultivasi mereka tentu saja tidak dapat merasakan kehadiran Suking dan Erniu yang berada dalam keadaan tersembunyi. Namun, tidak diketahui apakah itu kebetulan atau bukan, tetapi begitu mereka mendekati Suking dan Erniu, kedua pengejar dari tanah suci itu melepaskan kartu truf mereka.
Di tengah gemuruh mantra, kultivator keluarga kerajaan Takdir Utara yang sedang dikejar tidak dapat menghindar tepat waktu dan tubuhnya gemetar saat ia memuntahkan seteguk darah. Saat tubuhnya terhuyung-huyung, jalannya terhalang dan dia tidak punya pilihan selain langsung jatuh ke tanah. Saat kedua kultivator tanah suci itu mendekat dengan niat membunuh, mereka bertiga justru mulai bertarung 1000 kaki jauhnya dari Suking dan Erniu. Suara gemuruh menggema saat cahaya mantra meledak. Pemandangan aneh ini membuat Suking dan Erniu mengerutkan kening. Bukankah ini terlalu kebetulan? Mereka benar-benar mulai berkelahi di depan kita. Erniu menyipitkan matanya. Namun, jika dilihat dari serangan ketiga orang ini, memang seolah-olah mereka berusaha membunuh pihak lain. Terlebih lagi, dari ekspresi mereka, jelas terlihat bahwa mereka benar-benar tidak merasakan kehadiran siapapun di sekitar mereka. Oleh karena itu, Erniu bermaksud untuk terus menonton dari pinggir lapangan dan melihat apakah benar-benar akan ada korban jiwa. Lagi pula, kemunculan ketiga orang ini penuh dengan kebetulan, dan sampai batas tertentu, kebetulan berarti adanya hal-hal yang aneh. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Namun, setelah Suking mengamati dengan saksama, kilatan gelap muncul di matanya. Dia tiba-tiba melambaikan tangan kanannya. Dengan gelombang ini, suara yang dikeluarkan oleh ketiga kultivator yang sedang bertarung seolah terputus dan langsung menghilang. Setelah itu, suara-suara tersebut membentuk niat membunuh tak terlihat yang langsung meledak. Ledakan itu menghasilkan gelombang suara. Ekspresi kedua kultivator dari tanah suci itu berubah dan mereka tampak terkejut. Sudah terlambat bagi mereka untuk menghindar dan mereka langsung diselimuti oleh ledakan gelombang suara tersebut. Di tengah gemuruh suara itu, tubuh kedua orang tersebut roboh dan hancur berkeping-keping. Tubuh dan jiwa mereka hancur. Hanya darah yang berceceran, mewarnai tanah menjadi merah. Adapun kultivator paruh baya dari keluarga kerajaan Takdir Utara, dia juga terkejut dengan perubahan mendadak ini. Secara naluriah, dia sedikit mundur dan dengan cepat melihat sekeliling. Dia tidak memperhatikan apapun. Persembunyian Suking dan Erniu menyebabkan lingkungan sekitar menjadi kosong. Lama setelah itu, kultivator dari keluarga kerajaan Takdir Utara ini menarik napas dalam-dalam dan membungkuk ke udara. Saya Long Jiu, murid dari keluarga kerajaan Takdir Utara. Terima kasih telah menyelamatkan hidup saya, senior. Karena si dermawan tidak mau muncul, aku tidak akan memaksamu. Namun, aku akan mengingat kebaikan ini dalam hatiku. Di masa depan, jika ada dermawan yang datang ke keluarga kerajaan saya, Anda dapat mencari saya dengan tanda ini. Jika Anda memiliki perintah, Long Jiu pasti akan melakukan yang terbaik. Sikap kultivator paruh baya itu tulus, tetapi ekspresinya tidak menjilat atau sombong. Sambil berbicara, ia mengeluarkan token berwarna perak putih yang berkilauan dan meletakkannya di tanah. Setelah itu, dia membungkuk lagi dan menunggu sejenak. Setelah tidak melihat respons dari sekitarnya, dia menarik napas dalam-dalam dan berdiri, berjalan lurus menuju cakrawala. Beberapa waktu kemudian, token yang ditinggalkan oleh Long Jiu terbang dan mendarat di tangan Erniu. Menarik, token ini sebenarnya terbuat dari kristal es, dan kualitasnya pun sangat bagus. Long Jiu ini, dilihat dari tingkah lakunya, dia pasti memiliki kedudukan tertentu dalam keluarga kerajaan Takdir Utara. Jika kita mengikuti perlombaan ini di masa mendatang, orang ini mungkin akan sangat berguna. Namun, semua yang terjadi tadi masih terlalu kebetulan. King kecil, mengapa kau menyerang barusan? Erniu memainkan bidak di tangannya dan menatap Suking. Suking melihat ke arah Long Jiu pergi dan perlahan berbicara. Orang ini memang tidak sederhana. Ada jejak fluktuasi otoritas ilahi pada tubuhnya. Otoritas ilahi. Tatapan Erniu membeku. Seharusnya itu adalah otoritas ilahi yang sangat langka, saat ini berada dalam tahap hampir berkembang dan akan membutuhkan waktu untuk sepenuhnya muncul. Setelah kita menyelesaikan masalah Feng Lintao, saya berencana untuk menjelajahinya. Setelah Suking selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan jam matahari itu terangkat ke udara. Setelah itu, dia menghentakkan kakinya ke tanah. Seketika itu juga, dataran es itu hancur tanpa suara dan area yang luas runtuh. Suking melompat turun. Erniu berkedip dan kemudian berjalan masuk ke dalam lubang di tanah. Kedua sosok itu menghilang. Di bawah dataran es, di sungai es, mereka terus bergerak ke bawah. Lingkungan yang mereka butuhkan harus sangat dingin tanpa sedikit pun kehangatan.
Hanya dengan begitu mereka akan memenuhi persyaratan warisan yang tersembunyi di dalam jiwa Feng Lintao. Oleh karena itu, mereka harus menuju ke dasar sungai es. Adapun jam matahari di luar, pada saat itu juga jam tersebut mulai berputar terbalik dan kekuatan waktu menyebar. Seketika, segala sesuatu di tanah yang hancur kembali normal. Jam matahari itu menjadi buram dan menghilang. Begitu saja, 7 hari berlalu dengan lambat. Di dataran es utara, sekitar 10.000 km dari tempat Suking dan Erniu menghilang, terdapat sebuah gletser besar. Dibandingkan dengan tempat lain, di sini terdapat sedikit zat anomali, sehingga awalnya tempat ini menjadi tempat berkumpulnya banyak sekte kecil. Namun, dengan dimulainya perang, beberapa di antaranya direkrut menjadi tentara, yang lain dipindahkan. Sekarang, hanya sekte Sungai Es yang tersisa. Sekte ini sangat kecil dan memiliki kurang dari 100 murid. Kehidupan mereka biasanya dipenuhi dengan penderitaan dan munculnya perang membuat mereka semakin menderita. Pada saat itu, sesosok muncul dari cakrawala dan terbang ke aula utama sekte tersebut, memperlihatkan wujudnya. Dia adalah Long Jiu, yang telah diselamatkan oleh Suking. Saat ini, ketenangan di wajahnya telah digantikan oleh kebanggaan. Setelah dia duduk di aula utama, seorang murid masuk dan membungkuk kepadanya dengan ekspresi khawatir. "Salam, Guru. Ini adalah murid tertua Long Jiu." Melihat kekhawatiran di wajah murid tertua, Long Jiu mengangkat alisnya. "Apa yang telah terjadi, Guru?" 11 murid sekte lainnya memilih untuk pergi hari ini. Sekarang, hanya tersisa 37 orang di seluruh sekte. Selain itu, sumber daya kultivasi sangat kurang. Jika ini terus berlanjut, ketika Long Jiu mendengar ini, dia tersenyum. "Tidak apa-apa. Setiap orang punya aspirasi masing-masing. Saya juga akan segera berhasil." Ketika murid tertua mendengar ini, dia menghela napas. Dia tahu bahwa gurunya sudah terobsesi dan sulit untuk membujuknya, jadi dia bertanya, "Tuan, bagaimana hasil panen Anda dalam perjalanan ini?" Long Jiu tertawa. "Jika saya keluar rumah 10 kali, saya pasti akan menghadapi bahaya sekali dan selalu bertemu dengan seorang dermawan. Kali ini, keberuntunganku melebihi masa lalu. Saat aku melewati bahaya, aku bertemu dengan 3 orang dermawan." Melihat ekspresi puas gurunya, murid tertua ini teringat akan hari-hari pahit di sekte tersebut dan tak kuasa menahan diri untuk membujuknya lagi. "Guru, batu spiritual yang dibutuhkan murid untuk kultivasi sudah habis. Bagaimana kalau kita menjual salah satu tokennya?" "Hanya satu." Ketika Long Jiu mendengar ini, dia mengerutkan kening. Berpandangan sempit, "Aku mengandalkan keberuntunganku untuk menjadi terkenal. Anda harus tahu bahwa para dermawan yang menyelamatkan saya semuanya adalah tokoh penting. Mereka mengambil tanda pengenal saya dan merasakan bahwa saya luar biasa. Ketika mereka melewati keluarga kerajaan takdir utara di masa depan, mereka pasti akan mengingat saya dan menyebutkannya kepada para ahli dalam perlombaan. Pada awalnya, para peserta lomba mungkin tidak tahu siapa saya. Namun, karena banyak dermawan mengunjungi perlombaan dan menyebut nama saya, para bangsawan itu secara alami akan memiliki kesan mendalam tentang saya dan akan memberitahu lebih banyak anggota klan tentang siapa saya. Lagi pula, setiap dermawan adalah koneksi saya. Saya harus membalas budi mereka karena telah menyelamatkan hidup saya. Ini karma. Untuk membuat semua orang penting menjadi dermawan saya, katakan saja, bagaimana mungkin saya tidak terkenal? Setelah saya memiliki reputasi seperti itu, saya bisa mendapatkan apapun yang saya inginkan." Setelah itu, Long Jiu melirik murid tertuanya. Ia berpikir bahwa pihak lain memang telah menderita mengikutinya selama bertahun-tahun, jadi ia menghiburnya. "Tunggu sebentar lagi. Kurasa setelah aku membagikan 7 token yang tersisa, waktunya akan tepat. Jangan bicarakan ini lagi. Tuan akan beristirahat dan memulihkan diri sebelum melanjutkan perjalanan untuk mencari para dermawan saya." Murid tertua itu terdiam dan ingin mengatakan sesuatu yang lain. Namun, melihat gurunya seperti itu, dia hanya bisa patuh. Namun, jika mengingat kembali sosok tuannya selama bertahun-tahun ini, itu memang keberuntungan yang luar biasa. Ada banyak kali ia dikejar dan menghadapi krisis yang mengancam nyawa, namun setiap kali, selalu ada orang-orang baik yang turun tangan untuk membantu. Murid tertua itu terdiam dan ingin mengatakan sesuatu yang lain. Namun, melihat gurunya seperti itu, dia hanya bisa patuh.
Saya harap ini berhasil. Murid tertua itu menghela napas.